Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, pernahkah aspirasi kita di gereja lokal kita ditolak, dicuekin gembala, atau kita kecewa sampai pindah mencari gereja yang lebih nyaman? Namun saya ingin katakan, tetaplah tertanam di gereja lokalmu. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Markus 4 ayat 26-29 menggambarkan kerajaan Allah seperti proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, benih bertumbuh tanpa diketahui orang. Pertumbuhan terjadi di dalam tanah, di tempat yang gelap, yang tak terlihat. Demikian juga saat kita tertanam di gereja lokal. Ada proses yang tidak nyaman dan tidak dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang menyerah di proses ini. Kita mudah melihat rumput tetangga lebih hijau, padahal yang terlihat hanya hasil akhir, bukan proses saat masih di dalam tanah. Benih yang terus dipindahkan butuh adaptasi dan bisa mati sebelum berbuah. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, setiap ranting dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Tuhan menginginkan pertumbuhan dan buah. Itu tidak akan terjadi bila kita terus berpindah. Tanpa tertanam di gereja lokal, pertumbuhan tidak akan sempurna dan kita bisa mengalami kematian rohani tanpa sadar. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dihasilkan saat kita tertanam dengan benar.
Lalu, apa yang dapat mendorong kita tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Benih ditanam di tempat gelap dan tak terlihat. Perspektif kita harus diubah, ditanam atau dikubur. Di dalam tanah, kita bisa merasa sepi, tak dilihat, semua terlihat buntu. Namun, kita bukan dikubur, kita ditanam. Jika merasa dikubur, kita akan berhenti bertumbuh. Jika sadar kita ditanam, kita akan terus bertumbuh sampai waktunya muncul dan berbuah. Ingat, Anda sedang ditanam, bukan dikubur. Yang kedua, jalani proses. Proses membentuk manusia menjadi lebih kuat. Alkitab menggambarkan hidup seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum jadi bejana, tanah liat diremukan, ditekan, dan dibakar. Tidak ada yang luput dari proses. Proses menentukan seberapa kuat akar kita. Mengalami proses di gereja lokal adalah wajar agar kita kokoh. Dan melalui proses itulah Tuhan akan membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Lea merasa tidak dicintai Yakub yang lebih mengasihi Rahel. Meski Lea melahirkan anak-anak, dia tetap tertekan karena terus membandingkan diri. Karena sibuk membandingkan, ia hampir tidak melihat berkat yang Tuhan sudah berikan. Demikian juga saat kita membandingkan gereja, pemimpin, dan rekan pelayanan kita dengan gereja lain. Kita tidak melihat berkat dan tujuan Tuhan saat menempatkan kita di gereja lokal kita yang sekarang. Keputusan terbaik bagi benih adalah tetap tertanam di tempatnya. Mari ubah perspektif kita bahwa saat ini kita sedang ditanam. Dan mari jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membandingkan. Pada waktunya, kita akan bertumbuh dan berbuah lebat untuk dinikmati diri sendiri dan orang lain. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami bersyukur tim SKA sudah tahun ini jalan 22 tahun. Dan sampai sekarang masih tetap eksis, kami bersyukur semuanya. Berikutnya. Nah, sudah 22 tahun. Terakhir kami bulan Maret pergi ke Ponorogo. Ke Magetan, Madiun, Trenceng, Milir, dan Dusun Ngepeh. Belum ada yang dengar ya, Dusun Ngepeh. Ya, kami waktu itu berangkat 11 orang. Dan yang bersyukurnya, yang paling senior 78 tahun. Bukan saya. Tapi tetap kuat, tetap bersuka cita. Padahal perjalanan sangat jauh sekali. Kita bersyukur Tuhan kasih bonus. Jadi kami pakai bis yang besar. Itu seatsnya sebenarnya 40 orang. Tapi dimodif menjadi 12 seats. Jadi ada toilet, ada mini kitchen, ada karaoke, ada macam-macam, jadi nggak terasa capek. Puji Tuhan, Tuhan kasih bonus, dan kami perjalanan sangat jauh sekali. Dari Jakarta ke Semarang 7 jam, lalu dari Semarang ke Madiun 3 jam, kemudian lanjut ke Magetan 1 jam. Jadi dari pagi, jam 5 pagi sampai malam, jam 10 malam baru masuk hotel. Tapi semua sehat, karena Tuhan semua, amin. Ya. Dan kami di sana juga mengunjungi 7 gereja. Berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ada 7 gereja. Di situ ada JKI Madiun, beda-beda denominasi ya. Ada GSJ Magetan, ada GUP Madiun, ada GPDI Sumoroto, ada GBI Trenceng, dan GBT Ponorogo, dan yang terakhir GPPS Dusun Ngepeh itu. Nah, di situ kami melayani full team dusun, tapi gerejanya bagus dan luar biasa. Mereka luar biasa. Lalu kami bulan Mei tanggal 8 sampai tanggal 11 berikutnya ke Tanjung Pinang. Itu di Kepri ya, Kepulauan Riau. Pulau Bintan. 7 orang waktu itu. Kami mengunjungi 5 gereja. Slide berikutnya. 5 gereja, yaitu di GBIS Philadelphia, GKI Tanjung Pinang, GPDI Desa Panglong, GPDI Desa Panggudang, GPDI Eagle Bintan.
Kami nginep di Pulau Bintan, indah sekali tempatnya, pasirnya putih dan luar biasa. Tuhan kasih bonus dan kami bisa menjadi berkat. Satu hal yang saya selalu kalau pergi melayani ke daerah-daerah itu, saya melihat kesetiaan para hamba-hamba Tuhan. Mereka tetap setia di dalam segala kekurangan segala sesuatu, tapi mereka tetap setia di dalam Tuhan. Dan itu yang membuat kita bersuka cita karena melihat mereka begitu setianya. Nah, saya sering berkata kalau kami datang paling lama 4 hari, 5 hari. Tapi kalau mereka terus bertahun-tahun dan bisa bertahan, ya, dan kita bersyukur ada hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah-daerah. Nah, tolong doakan berikutnya rencana ke Jawa Barat yang dekat saja, ke Garut, Sumedang, Tasikmalaya, lalu ada rencana juga ke Sulawesi Utara, Gorontalo. Nah, hari ini firman Tuhan saya dikasih tema bagaimana menghormati Allah dan pemimpin rohani. Bagaimana menghormati Allah dan pemimpin rohani. Ini tema yang sangat menarik dan luar biasa karena menyentuh dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Ya, penghormatan yang saling menghubung, saling melengkapi, berakar dari kebenaran yang sama, yaitu vertikal kita menghormati Allah sebagai otoritas tertinggi dan horizontal kita menghormati pemimpin rohani yang mewakili Tuhan di dunia ini. Jadi ke atas dan horizontal. Ini luar biasa, jadi kita harus mengerti. Nah, zaman sekarang sepertinya budaya saling menghormati sudah mulai luntur. Berikutnya, slide berikutnya. Jadi mulai luntur karena bergeser menjadi budaya yang cuek, egois, masa bodoh atau bahasa Jermannya memangnya gue pikirin. Dan bodoh amat. Ya, jadi masa-masanya masa seperti itu. Nah, tetapi kita sebagai anak-anak Allah, berikutnya, sebagai anak-anak Allah, kita jangan ikut-ikutan menjadi generasi yang cuek. Tapi sebaliknya kita harus menghidupi budaya saling menghormati, sehingga kita pun dapat menghormati Allah dan pemimpin rohani. Mari kita menjadi generasi yang berkarakter Kristus. Jadi goalnya kita harus mempunyai karakter Kristus yang membawa damai dimanapun kita berada. Nah, banyak sekali keuntungan yang dapat kita tuai ketika kita menghormati Allah dan pemimpin rohani. Kita satu persatu lihat ya. Saat kita menghormati Allah, kita akan menerima apa? Hikmat. Hikmat bukan dari dunia, tapi hikmat dari Allah untuk mengambil keputusan yang benar dan dalam setiap keadaan. Itu yang pertama. Ketika kita menghormati Allah, kita akan menerima perlindungan. Perlindungan itu penting sekali hari ini. Perang di mana-mana. Kita perlu perlindungan yang abadi, yaitu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dia akan melindungi kita dari bahaya, pencobaan, hal-hal yang merugikan. Selain itu kita juga akan mendapat keamanan. Di dunia ini tidak ada yang aman. Begal ada di mana-mana. Tapi kita nggak usah takut karena Tuhan menyertai kita. Jadi ketika kita menghormati Allah, kita akan menerima keamanan. Jadi jangan pernah kita meminta keamanan kalau kita nggak pernah menghormati Allah. Jadi kita harus menghormati Allah, maka dengan sendirinya Tuhan memberikan keamanan kepada kita. Lalu saat kita menghormati Allah, kita akan menerima penyertaan dari Allah, menyertai setiap langkah kita kemanapun kita berada. Tuhan pasti akan menyertai kita. Nah, berikutnya saat kita menghormati Allah, kita akan menerima kehidupan intim bersama dengan Tuhan. Ini adalah hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kalau hubungan kita akrab dengan Tuhan, Tuhan pasti akan membuka jalan ketika jalan tertutup. Amin. Nah, sementara itu, saat menghormati pemimpin rohani, kita akan mendapat apa? Kita akan mendapat bimbingan yang sehat. Ini penting. Tanpa bimbingan kita akan tersesat. Tapi dengan bimbingan yang sehat dari pemimpin rohani kita akan menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Selain itu, kita akan mendapat pengajaran. Ini penting. Kita harus banyak belajar sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita menjadi rendah hati dan siap menerima kebenaran, sehingga kita terus bertumbuh. Kekristenan nggak boleh stuck, tapi harus bertumbuh. Nah, saat kita menghormati pemimpin, kita akan mendapat teguran. Ini penting. Kalau nggak ada yang negur, kita bisa nyeleweng kemana-mana. Tapi ketika kita salah jalan, ditegur, kita terima dan kita perbaiki. Itulah manfaatnya kita menghormati pemimpin. Dan kita juga akan mendapat arahan, sehingga kita tidak tersesat. Domba itu kan nakal ya. Sering ke kiri, ke kanan, tapi begitu ada gembala, dia mengarahkan kita sehingga kita tidak tersesat. Jadi banyak sekali
keuntungan yang diambil ketika kita menghormati Allah dan pemimpin rohani. Jadi tidak ada ruginya. Berikutnya, ketika kita menghormati Allah dan pemimpin rohani. Sebaliknya, banyak keuntungan yang kita dapat tuai seperti yang telah saya sampaikan di atas, yaitu apa tadi? Kita akan mendapat perlindungan, kita akan mendapat keamanan, penyertaan, kehidupan intim dengan Tuhan, dan kita akan mendapat hikmat. Ketika kita menghormati pemimpin, kita akan mendapat bimbingan yang sehat, pengajaran, teguran, dan arahan. Ya, jadi tidak ada ruginya kita menghormati Allah dan menghormati pemimpin yang mewakili Allah di dunia ini. Nah, menghormati Allah dan pemimpin rohani itu bukan sekedar sikap lahiriah saja, tapi menyangkut hati, ketaatan, dan gaya hidup. Nah, keduanya, yaitu menghormati Allah dan pemimpin, ini tidak bisa dipisahkan. Ketika kita menghormati Allah, dengan sendirinya kita pasti menghormati pemimpin. Kalau kita tidak menghormati Allah, kita juga tidak bisa menghormati pemimpin. Jadi, hormatilah pemimpin kita ketika kita menghormati Allah. Ya. Nah, sikap hormat ini akan terpancar nyata dalam gaya hidup sehari-hari melalui apa? Kita taat dan setia dalam doa. Ya, kita berdoa dan bergantung pada Tuhan setiap hari. Kita mau mendengar, menerima nasihat dan rendah hati. Kita mendukung dan mendoakan pelayanan pemimpin rohani. Hidup kita sebagai teladan dan dalam kasih dan ketaatan. Nah, banyak orang yang berkata, saya menghormati Allah. Namun pertanyaannya, apakah Allah benar-benar dihormati? Dengan cara apa sebenarnya manusia menghormati Allah? Hampir semua orang berkata, saya telah menghormati Allah karena saya rutin mengikuti ibadah, menyanyikan lagu rohani, melayani pekerjaan Tuhan, dan mengucapkan kalimat rohani. Ketika kita melakukan semua itu, rasa-rasanya kita sudah menghormati Allah. Itu adalah aktivitas ritual, dan inilah yang sering membuat kita merasa sudah menghormati Allah. Apakah seperti itu? Nah, bagaimana seharusnya kita menghormati Allah dan pemimpin rohani? Menghormati Allah dan pemimpin rohani dapat diwujudkan melalui dua hal utama. Satu, menghormati Allah dengan menjadikan karakternya sebagai gaya hidup. Jadi, goal kita adalah mempunyai karakter seperti Kristus. Ketika kita punya karakter seperti Kristus, maka kita sudah menghormati Allah. Kita menghormati Allah di dalam maupun di luar gereja. Ya. Nah, ketika kita menghormati Allah, dengan sendirinya kita akan menghasilkan buah roh. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini kalau kita perhatikan ayat Galatia 5:22-23 itu bukan buah-buah roh ya, tetapi buah roh. Ini tunggal. Jadi ketika kita punya kasih tapi nggak punya sukacita, itu kurang. Jadi kita harus punya kasih, sukacita. Ketika kita punya kasih, sukacita tapi nggak ada damai sejahtera, itu juga belum full. Kita harus minta ke-9 karakter buah roh itu ada dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi saksi dalam kehidupan ini. Dan kita bisa dipuji dan dihormati karena ada buah roh dalam kehidupan kita. Buah roh atau buah kehidupan sama aja. Ya. Ini penting sekali, tanpa buah roh kita tidak akan menjadi berkat. Tapi dengan adanya buah roh kita akan menjadi berkat. Itu yang pertama, menghormati Allah dengan menjadikan karakternya sebagai gaya hidup kita. Yang kedua, menghargai dan meneladani pemimpin rohani sebagai otoritas dari Allah. Jadi pemimpin rohani itu mendapat otoritas dari Allah. Jadi kita harus mendengarkan pengajarannya, harus bekerja sama, hidup tertib, dan meringankan tugas para pemimpin rohani, lalu kita menghormati mereka sepenuhnya. Karena pemimpin rohani ini sudah ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin kita selama ada di dunia ini. Ya, jadi itulah yang kita harus lakukan. Nah, ada hal penting yang tidak boleh kita anggap sepele. Sebagai anak-anak Allah, kita wajib menjaga perkataan dan perilaku kita di dalam gereja maupun di luar gereja. Tujuannya agar hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi sandungan. Ya, jadi perilaku dan perkataan di dalam gereja dan di luar gereja. Nah, saat kita berada di dalam gereja itu gampang. Kita dengan spontan pasti mengucapkan kata-kata yang sopan dan menyejukkan seperti Shalom, puji Tuhan. Berikutnya, slide berikutnya. Kita pasti di dalam gereja itu dengan spontan mengatakan Shalom, puji Tuhan, haleluya, amin. Dan selalu berbicara tentang kebaikan Tuhan. Nggak mungkin mengatakan yang kejelekannya. Yaitu tentang kasihnya, tentang kesetiaannya, tentang kebaikannya, serta mujizatnya. Pasti kita bicara itu di dalam gereja. Begitu pula dengan perilaku kita dalam gereja. Kita pasti punya rasa hormat
kepada Tuhan. Kita berpakaian yang sopan, tidak bermain ponsel saat firman disampaikan, ya. Jadi memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan semangat seperti WL yang tadi. Ya, puji Tuhan. Nah, namun tantangan yang sebenarnya adalah bagaimana perkataan dan perilaku kita saat kita berada di luar gereja. Ini tantangannya. Saat di kantor, di sekolah, di pasar, di kampus, justru kita seringkali gagal menjadi terang, menjadi garam, ya. Bahkan seringkali kita mengucapkan kata-kata yang kotor, kasar, bergosip, memfitnah, serta menunjukkan sikap yang tidak disiplin dan tidak jujur. Itu yang sebenarnya tantangan kita hidup di luar gereja. Nah, tapi kita harus tahu bahwa iman yang sejati bukan hanya terlihat di dalam gereja. Di dalam gereja gampang, tapi nyata dalam setiap perkataan dan perilaku dimanapun kita berada. Ya, sebagaimana tertulis dalam Matius 5:16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi ketika mereka melihat perbuatan kita baik, kita memuliakan, kita menghormati Bapa kita di sorga. Itu yang terpenting. Jadi itulah iman yang sejati, bukan hanya di dalam gereja, tapi di luar gereja pun kita harus menghormati Allah. Nah, agar bisa menghormati Allah dan pemimpin rohani dengan menjalankan kehidupan yang selaras dengan karakter Allah, jadi golongan karakter Allah, kita perlu memahami bahwa hal ini bukanlah sebuah perbuatan langkah instan, melainkan proses hidup yang terus-menerus dibentuk, tidak ada pembentukan. Nah, proses tersebut dapat diwujudkan melalui cara-cara yang berikut ini. 1. Hidup intim dengan Tuhan. 2. Menyerahkan kehendak pribadi. 3. Tetap setia dalam proses. Jadi yang pertama, agar kita menghormati Allah dan pemimpin rohani dan selaras hidup kita dengan karakter Tuhan. 1. Harus hidup intim dengan Tuhan, menyerahkan kehendak pribadi dan tetap setia dalam proses. Nah, yang pertama, hidup intim dengan Tuhan adalah sebagai konsep yang sangat mendalam sekali. Ini adalah hubungan yang pribadi, dekat, hangat, dan penuh kasih. Ini bukan hanya formalitas saja, tetapi hubungan yang dari hati ke hati. Seperti apa? Seperti sahabat sejati. Kita tahu, kita bedakan antara teman dan sahabat. Kalau sahabat itu selalu terbuka, ya, penuh keterbukaan, saling memahami, dan setia. Jadi hubungan dengan Tuhan itu seperti sahabat sejati, ada keterbukaan. Kalau kita ada masalah, mengeluh ke Tuhan nggak masalah, ya, seperti sahabat menyampaikan sesuatu yang penting bagi kehidupan kita. Lalu keintiman mirip dengan pasangan, seperti pasangan hidup, penuh kepercayaan. Pasangan hidup harus saling percaya. Password handphone pun nggak boleh diumpetin, harus dikasih, ya. Kalau pakai biometrik sidik jari, ya kasih lah. Kita bisa dibikinkan sidik jari dari 2 orang suami istri. Saya suka gelitakin HP saya, terserah HP pin password saya ada, sidik jarinya juga ada, bisa buka. Jadi nggak ada rahasia. Kalau orang sudah merahasiakan HP, dibawa ke WC segala macam, itu ada sesuatu yang nggak beres. Hati-hati ya. Pasti ada rahasia yang diumpetin, nggak tahu apa itu. Jawab sendiri aja. Jadi kita berhubungan dengan Tuhan itu seperti pasangan hidup yang penuh kepercayaan, kasih yang tulus dan penuh komitmen. Ada komitmen dengan Tuhan dan dengan pasangan hidup kita. Ada satu kesaksian, Pak Acong tahu ya, Pak Acong. Dia kan lagi di Cina, dia pergi jalan-jalan bersama dengan istrinya dengan yang lain. Lalu suatu hari dia misah nih, agak pisah. Pak Acong sendiri ketinggalan. Lalu ada cewek amoy-amoy yang cantik nyamperin Pak Acong. Kok, ayo kita pergi ke sini. Kan istrimu nggak ada. Terus dia bilang ini, istrimu kan nggak lihat. Lalu Pak Acong bilang apa? Istriku nggak lihat tapi Tuhan lihat aku. Luar biasa dia. Pakai bahasa Cinanya lebih enak tapi saya nggak bisa. Jadi akhirnya ketika istrinya datang, dia datang berjalan bersama, ketemu lagi. Dia ngomong lagi sambil menangis si perempuannya itu. Nah, ini sebagai kesaksian. Jadi memang manusia nggak lihat tapi Tuhan lihat. Amin. Nah, jadi sebagai pasangan hidup kita harus penuh kepercayaan, penuh kasih dan tulus, dan ada komitmen. Nah, keintiman dengan Tuhan mirip juga dengan anak dengan orang tua. Anak merasa aman
dipeluk oleh orang tuanya, dipegang oleh orang tuanya, waktu di jalan atau dimanapun juga dicintai dan selalu didampingi. Seperti itu Tuhan juga terhadap kita. Nah, dengan demikian kita bukan hanya tahu tentang Tuhan, tetapi melainkan kita benar-benar mengenal Tuhan. Berikutnya, slide berikutnya. Artinya kita mengalami sendiri kebaikan Tuhan, kesetiaan, kasih-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita semakin memahami karakter dari hatinya Tuhan. Ya, itu yang terpenting, kita memahami karakter Tuhan, yaitu baik kebaikannya, kesetiaannya, kasih-Nya. Oleh karena itu, jadikan Tuhan sebagai prioritas utama. Jadikan Tuhan sebagai prioritas utama, bukan yang lain. Bukan drakor, bukan dracin, drain, nggak tahu lah, dra semua itu lagi ramai gitu kan semuanya. Lihat. Ya, di tengah padatnya kesibukan pelayanan pekerjaan, orang yang hidup intim dengan Tuhan akan selalu menyediakan ruang khusus, punya ruangan khusus untuk Tuhan, ya, untuk kita bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Bukan hanya sebagai pelengkap, tapi benar-benar inti dalam kehidupan kita. Dan kita punya ruang khusus untuk Tuhan. Nah, untuk menjadikan Tuhan sebagai prioritas, kita harus sediakan waktu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, membaca, merenungkan firman-Nya, karena Tuhan bicara melalui firman Tuhan. Hari-hari ini kita harus banyak baca firman Tuhan supaya Tuhan bicara kepada kita apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau enggak, kita pasti akan tersesat, ya. Nah, tadi yang pertama, hidup intim dengan Tuhan. Yang kedua sekarang, agar bisa menghormati Allah dan pemimpin rohani dengan menjalankan kehidupan yang selaras dengan karakter Allah, yaitu menyerahkan kehendak pribadi kepada Tuhan. Ini gampang atau susah? Susah, ya. Bukan susah, sangat susah. Jadi menyerahkan kehendak pribadi kepada Tuhan. Berarti kita rela menundukkan keinginan kita, rencana kita, ambisi kita, ego kita kepada Allah. Biar kehendak-Mu yang jadi Tuhan, bukan kehendak-Ku yang jadi. Tapi ini bukan berarti kita pasif, kita kalah atau kehilangan jati diri, tapi menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Dan kita mengutamakan kehendak Tuhan, percaya penuh dan menjalani hidup dengan tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi fokusnya pada Tuhan, prioritaskan Tuhan. Ya, kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Nah, sikap ini paling jelas terlihat ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Matius 26 ayat 39 dikatakan, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Cawan ini itu penderitaan ini, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Jadi kita pun harus berani berkata kepada Tuhan ketika kita berdoa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Karena inilah yang Tuhan inginkan, dan ini yang Tuhan maui dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar menjadikan Tuhan itu teladan dalam hidup kita, dan kita taat pada setiap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, orang yang menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan sebelum melangkah selalu bertanya. Dia selalu bertanya, apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Berikutnya, slide berikutnya. Dia selalu bertanya, sebelum dia melangkah, dia bertanya, apakah ini menyenangkan hati Tuhan? Nah, contohnya, ketika kita melakukan sesuatu, kita bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan senang dengan melakukan ini? Ketika kita nonton saja, gampanglah yang gampang. Kita bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan senang ketika kita menonton ini atau enggak? Ya, tanyakan ini. Lalu pertanyaan kedua, apakah keputusan ini sesuai firman Tuhan? Apakah sesuai firman Tuhan? Kadang-kadang orang nonton film yang nggak bermutu, ya, jadi nggak ada gunanya gitu. Dan ini nggak sesuai dengan firman Tuhan. Bukan nggak boleh nonton, boleh saja. Tapi banyak film-film yang juga yang mendidik kita, ada juga yang tidak mendidik. Ya, baca judulnya aja sudah males, apalagi lihat isinya. Saya nggak perlu sebutkan judulnya apa ya. Ya, jadi jangan sampai kita salah langkah. Karena Amsal 3:5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kita jangan bersandar kepada pengertian kita. Pengertian kita itu terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Dia bisa melakukan apa saja yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, yang sudah tertutup jalan bisa terbuka jalannya. Dan kalau Tuhan sudah buka jalan, nggak mungkin ada yang bisa menutup jalannya. Karena itu kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita pasti akan mendapatkan hasil yang indah bersama dengan Tuhan.
Nah, ada beberapa contoh dalam Alkitab yang kehendaknya menyerahkan kepada Tuhan. Yang pertama yaitu Abraham. Bayangkan, dia rela meninggalkan tanah kelahirannya Ur Kasdim untuk pergi ke satu tempat yang nggak tahu kemana tempatnya. Belum tahu. Kalau kita pasti ragu-ragu. Pasti kalau Tuhan bilang, kamu pergi ke sini. Tapi kita nggak, kalau pergi ke sini, kalau kasih tahu masih mending. Tapi kalau nggak kasih tahu, kita pasti akan ragu-ragu. Mau ngapain ke sana? Belum lagi ketika Abraham disuruh mempersembahkan Ishak, anak perjanjian yang sudah ditunggu sangat lama, dipersembahkan. Dia rela, dia taat. Inilah yang dikatakan bahwa dia menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Tuhan. Yang kedua, Maria. Dia menyerahkan masa depan dan reputasinya. Bayangkan, tiba-tiba malaikat datang, kamu akan mengandung dan kamu akan mengandung dengan melalui Roh Kudus. Dia belum nikah waktu itu. Dia pasti kaget. Kalau seseorang datang kepada seorang gadis, kamu akan mengandung, pasti dia pun juga akan kaget. Tapi Maria berkata apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padamu menurut perkataanmu itu. Jadi dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan dia rela menyerahkan masa depannya dan reputasinya kepada Tuhan. Yang ketiga, Ayub. Dia tetap menyembah Tuhan di tengah penderitaan hebat. Bayangkan, 10 anaknya mati semua. Hartanya habis. Dia punya penyakit yang menjijikan dan istrinya menghujat dia, tapi dia tetap berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini luar biasa. Jadi kalau ada orang yang penderitanya nggak sebanding dengan Ayub, jangan mengeluh, tapi tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan. Amin. Jadi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Paulus, dia meninggalkan kehidupan lama untuk mengikut panggilan Tuhan sepenuhnya. Ya, jadi Paulus pun menyerahkan kehidupannya, bukan kehendak dia yang mau, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, dari beberapa contoh di atas menunjukkan bahwa orang-orang yang menyerahkan kehendak kepada Tuhan akan dipimpin, dikuatkan, dipakai Tuhan untuk mendatangkan berkat bagi banyak orang. Ya, pasti ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, biar kehendakmu yang jadi, kita akan dipimpin Tuhan, dikuatkan, dipakai Tuhan, dan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Dan kita akan mengalami damai sejahtera, kita akan mengalami pertumbuhan rohani, dan hubungan kita akan semakin intim dengan Tuhan. Menyerahkan pribadi kepada Tuhan bukan berarti kehilangan kebebasan, bukan, ya. Melainkan hidup dengan tujuan dan rencana Tuhan yang terbaik. Jadi bukan rencana kita, bukan tujuan hidup kita, tapi tujuan hidup Tuhan. Dan kita akan mengalami perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Kalau sampai saat ini belum, sabar, tunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan nggak sama dengan waktu kita. Ya. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi hidup intim bersama dengan Tuhan. Yang kedua tadi apa? Mengesampingkan kehendak kita, ya. Ketiga, menghormati Allah, tetap setia dalam proses, ya. Ini nggak gampang. Ketika kita menghadapi proses, banyaknya kita protes terus, bukan mengikuti proses, tapi protes. Tapi kita harus tetap setia. Nah, biasanya seringkali Alkitab sering menggambarkan proses hidup seperti seorang pejunan. Berikutnya, yang membentuk tanah liat sebagaimana tertulis dalam Yeremia 18 ayat 6, ya. Semua sudah tahu tentang penjunan ini, ya. Allah memgambarkan sebagai penjunan. Dia yang maha tahu, maha kuasa, penuh kasih. Dia tahu bentuk terbaik untuk hidup kita. Dia yang bentuk kita sebagai penjunan. Nah, prosesnya memang tidak selalu nyaman bagi kita. Harus dibentuk, ditekan, diputar, dibasahi, kadang-kadang diubah kembali. Sudah hancur, nggak bagus, diubah lagi. Menyakitkan, ya. Proses pembuatan tanah liat itu menjadi vas bunga atau apa, itu sangat menyakitkan. Tapi tujuannya itu Tuhan bukan untuk menyakitkan kita, tapi untuk membentuk kita. Bukan untuk menyakitkan, tapi untuk membentuk. Ya, sehingga kita menjadi bejana yang indah dan berguna. Nah, ini saya kasih contoh. Untuk membuat vas bunga ada 12 tahap. Secara singkat aja, gampangnya. Yang pertama, kita harus milih bahannya, lalu ada penghalusan, tanah ditumbuk, disaring, lalu diolah, dibentuk. Yang keenam, dikeringkan, ada finishing awal, ada pembakaran pertama, ada diglasir supaya vasnya kelihatan mengkilap dan kedap air, diwarnai, dilukis,
dibakar lagi, dan selesai. 12 tahap, bayangkan. Lama sekali untuk kita mendapatkan vas bunga yang bagus, tahapnya sangat panjang sekali. Sama juga untuk kita dibentuk oleh Tuhan menjadikan mutiara yang indah, itu nggak gampang. Banyak penderita, banyak tangisan, banyak yang air mata yang mencucur, dan jangan sampai kita berhenti di tengah jalan, tapi kita harus tetap setia dan kita akan menghasilkan buah yang indah, mahkota kehidupan yang indah. Amin. Nah, oleh sebab itu mari kita, ketika kita menyadari bahwa proses pembentukan itu sering tidak nyaman dan tapi tujuannya baik, jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah. Jalan terus, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan. Karena Yakobus menulis bahwa ujian terhadap iman kita menghasilkan ketekunan, ketekunan bekerja sampai matang akan menjadi sempurna dan utuh. Sampai sempurna dan utuh, kita harus tetap setia dan kita akan menghasilkan hasil yang indah, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah, Alkitab pun penuh kisah nyata. Yusuf yang pertama, berikutnya masa proses terus. Nah, Yusuf mengalami masa prosesnya 13 tahun. Nggak cepat ya, 13 tahun. Dia dijual oleh saudaranya, lalu difitnah oleh tante Potifar, lalu dipenjara. Tapi akhirnya dia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Musa, prosesnya sekitar 40 tahun. Nggak sebentar. Dia menjadi gembala di padang gurun dan hidup sederhana sebagai gembala di sana. Lalu Daud, masa prosesnya belasan tahun. Dia diurapi menjadi raja saat remaja, lalu dia melarikan diri karena dikejar-kejar oleh Saul. Diproses terus dan gak habis-habis prosesnya. Jadi kita pun sama, kehidupan kita pasti banyak prosesnya, tapi jangan pernah menyerah. Karena kalau kita menyerah, mungkin finishnya di sini, kita udah sampai sini, nyerah, rugi sendiri. Kita harus jalani terus, udah jalan jauh, 90%, 99%, tinggal 1% lagi, jangan sampai menyerah. Ya, tapi kita harus tetap tekun sampai akhir. Nah, tetap setia dalam proses adalah tentang penyerahan diri secara total. Jadi bukan setengah-setengah, total penyerahan dirinya. Tuhan, aku tidak memahami jalanmu saat ini, tapi aku mempercayai hatimu. Sekalipun kita nggak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan, tapi kita memahami dan mempercayai hati Tuhan. Nah, ketika kita berhenti memprotes prosesnya, berhenti memprotes proses Tuhan, kita mulai fokus pada apa yang ingin Tuhan ajarkan, maka saat itu kita akan sedang bertumbuh menjadi bejana yang indah. Amin. Nah, janji Tuhan itu bagi mereka yang bertahan adalah mahkota kehidupan. Dan manusia sering terburu-buru karena keterbatasan waktu, tapi waktu Tuhan selalu yang terbaik. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Karena Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan kelihatan lambat, tapi dia tidak pernah terlambat. Dia tepat waktu, dia nggak pernah lalai, dan dia selalu tahu apa yang kita sedang hadapi saat ini juga. Kemanapun kita pergi, Tuhan tahu, dan dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah menyerah di dalam segala kehidupan ini. Proses boleh berjalan, tapi kita jangan protes, tapi tetap mengikuti proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Beda-beda prosesnya. Dr. Helen punya proses yang berbeda dengan kami berdua. Yang tadi WL siapa namanya? Koni? Oh, Foni. Foni juga punya masalah, tapi beda. Sedang diproses mungkin saat ini, tapi tetap kuat dan Tuhan pasti akan membuka jalan yang terbaik. Ya, semua pasti punya proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi jangan pernah protes kepada Tuhan. Ikuti saja, santai aja, jalan-jalan aja. Tapi jangan terlalu banyak drama jajin. Saya heran tuh orang sampai kecanduan bisa nonton sampai pagi ya. Ada apa sih di dalamnya? Penasaran juga. Ya, jadi tetap setia dalam prosesnya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap setia dan tetap bersukacita. Sehingga orang akan melihat ada apa di balik orang ini. Kok di dalam masa proses ada tetap bisa bersukacita. Lalu kita bisa bersaksi bahwa hanya Yesus yang bisa memberikan kepada kita damai sejahtera. Dunia semakin hari semakin kacau. Dunia semakin hari semakin tidak menentu. Perang terjadi di mana-mana. Perang zaman sekarang kan gampang, saya tinggal pencet knob, ciut, ciut. Mau kemanapun bisa.
Ya, tinggal pencet knob, tinggal tahu ya tujuannya kemana, tinggal diprogram, pencet sampai. Kalau dulu kan harus perang secara fisik, sekarang udah nggak lagi seperti gitu ya. Karena itu kita harus tetap punya perlindungan yang aman, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi kalau Tuhan memproses kita bukan untuk menyiksa kita, tapi untuk membentuk kita menjadi bejana yang indah. Ya, dan saya percaya ketika kita menjadi bejana yang indah, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ada sinar kemuliaan yang terpancar dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi berkat dan kita bisa bicara banyak soal Kristus ketika kita memancarkan Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sebagai kesimpulan, agar bisa menghormati Allah dan pemimpin rohani dengan menjalankan kehidupan yang selaras dengan kehendak karakter Allah, dapat diwujudkan melalui cara-cara berikut ini, yaitu hidup intim dengan Tuhan, menyerahkan kehendak pribadi, dan tetap setia dalam proses. Ketika kita hidup selaras dengan karakter Allah, kita akan menghormati Dia dan pemimpin rohani. Ketika kita menghormati pemimpin rohani, otomatis kita harus menghormati pemimpin rohani kita yang ada di dunia ini sebagai wakil Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berikut adalah rangkaian kegiatan yang akan berlangsung di GBI Home Palem Galaksi dalam minggu ini. Mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam kasih, pengenalan akan Tuhan, dan kebersamaan sebagai keluarga rohani. Mari kita awali setiap minggu dengan kekuatan dari Tuhan melalui doa pagi. Setiap hari Senin pukul 6 pagi kita akan berkumpul secara online melalui Zoom untuk menaikkan ucapan syukur dan permohonan kepada Tuhan. Bangun lebih pagi, siapkan hati dan mari mulai hari dengan doa yang menguatkan iman kita. Jangan lewatkan PPW Night saat dimana kita bersama-sama memuji, menyembah, dan merenungkan firman Tuhan. Ibadah ini diadakan setiap hari Selasa pukul 8 malam, onsite di gereja GBI Home Palem Galaksi, dan juga online via Zoom. Mari hadir dan rasakan hadirat Tuhan yang memulihkan, serta menguatkan setiap hati yang datang kepadanya. Bagi para wanita yang rindu menjadi pendoa dan penopang keluarga, mari bergabung dalam ibadah doa wanita, yang diadakan setiap hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Saat di mana para wanita Tuhan bersatu hati berdoa, memohon pimpinan dan kasih karunia-Nya untuk keluarga, gereja, dan bangsa kita. Untuk seluruh keluarga yang rindu semakin diberkati dan menjadi berkat, mari bergabung dalam Cool Bless Family yang berlangsung setiap hari Kamis pukul 8 malam melalui Zoom. Waktu yang indah untuk saling menguatkan, bertumbuh dalam firman dan berbagi kasih di tengah keluarga rohani kita. Bagi para dewasa muda, jangan lewatkan persekutuan yang seru dan membangun iman, yaitu Cool Dewasa Muda, setiap hari Kamis pukul 8 bertempat di rumah Ibu Susanti. Datang dan alami persekutuan yang hangat, penuh sukacita, dan saling menguatkan dalam kasih Tuhan. Jemaat yang terkasih, Tuhan sedang menanamkan sebuah kerinduan di hati gereja kita, untuk suatu hari memiliki rumah Tuhan yang menjadi milik kita bersama. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu mengambil bagian dalam pembangunan ini, dapat menabur melalui transfer ke rekening BCA 0730 507 305 atas nama GBI Palem Galaksi. Atau, Bapak dan Ibu juga dapat memberikan persembahan melalui kotak persembahan pembangunan yang telah disediakan. Kiranya setiap benih yang ditaburkan menjadi berkat, dan Tuhan memberkati setiap hati yang memberi. Demikian pengumuman minggu ini, mari terus semangat dalam pelayanan, setia dalam doa, dan bersukacita dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati.